Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Hari ini saya banyak di mention di notif hari ini. Pak, tolong IHSG seperti apa? Ya saya nggak bisa nolong apa-apa. Ya, kebetulan saya sudah kena stop loss awal Februari ya. Jadi saya sekarang posisinya cash. 70%, saham 30%. Jadi memang berdoa IHSG turun. Uh, saya masuk nggak banyak di BTPS ada, di berapa ada dekat-dekat dengan stop loss. Ya doa saya ya semoga IHSG turun lah. Kebayangkan orang mungkin doanya beda ya. Kebetulan aja yang didoakan tepat gitu, dikabulkan saat ini ya. Jadi kita akan bahas IHSG aja Bapak Ibu, tidak ada alert, IHSG-nya turun 2, sekian lah. Itu udah biasa, dulu pernah turun berapa persen tuh. Dulu pandemik turun juga lebih banget. Jadi bertanya, Pak, kenapa ini market? Ya simpel saja, menurut hukum pertama Wyckoff bahwa supply lebih besar pada demand, maka harga akan turun. Demand lebih besar pada supply, maka harga akan naik. Tadi ada yang bertanya sambil japri, Pak, ini dan antara diluncurkan kok IHSG masa jatuh yang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi ya suka-suka aja market seperti apa. Jadi nggak usah kita terlalu banyak pikiran. Jadi banyak lah yang bertanya, Kak ini gimana perang dagang apa segala macam. Ya, kita akan bahas secara price, discount, everything, volume validate. Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi HSG-nya turun 2, berapa nih? 2,4 ya. Dulu pernah lebih dari ini ya. Jadi kalau saya di market sudah biasa begini ya. Naik sedikit. Saya kebetulan sempat beberapa saham saya exit lah ya. Exitnya sell on strength karena udah kebaca. Salah satunya adalah sell on strength di SCMA dan memang sudah dari kemarin saya beberapa hari saya sell on strength karena tahu supply-nya akan naik. Tapi ini tidak larik, kita tidak akan bahas saham. IHSG-nya turun 2,41. Banyak yang bertanya kenapa yang terjadi dengan IHSG? Gampang jawabannya. Gampang sekali. IHSG turun 2,41 karena supply lebih besar daripada demand. Pak, nenek-nenek juga tahu ini. Iya. Karena ini hukum pertama Wyckoff. Hukum nomor 1 Wyckoff. Ya, kita akan bahas dengan volume price analysis. Jadi ilmunya ada. Kita akan lihat price, lihat volume, tidak lihat berita. Jadi ada yang, Pak ini kebetulan banyak-banyak berita. Ya udah jangan baca berita. Jadi saya kerja saja sambil kerja lalu buat trading plan. Faktanya price discount everything, IHSG faktanya turun 2,41. Apapun penyebabnya, apapun beritanya bisa kita hubung-hubungkan. Salah satunya kalau analis bilang ya di Bloomberg bahwa kekhawatiran market tentang perang dagang ya, karena Donald Trump menjanjikan akhir bulan atau awal Maret mereka akan mengimplementasikan, kemarin kan ditunda 1 bulan. Nah, saya memang selama 1 bulan Februari ini karena kemarin awal Februari katanya ditunda perang dengan Cina karena dia fokus ke hal lain lah ya, Donald Trump, maka saya kesempatan jual tuh. Sell strength masuk SMA, yang mau masuk ya yang sudah perjalanan bagus ya saya masuk. Ya. Jadi posisi saya sekarang sekitar kalau di rata-rata saya punya saham 30%, cash-nya cash 70. Nah, saya berharap kalaupun rebound saya 50-50 ya nanti. Kapan reboundnya? Kita pakai chart weekly, monthly ya. Di monthly kita ada lower down cantik saya jelaskan. Faktanya asingnya keluar 1,62 triliun. Besar, ini besar Bapak Ibu. Dengan total nilai transaksi 11,8 ya, kecil ini sekitar masih 10 lah. Asingnya keluar 1,62 triliun. Ini asingnya besar. Faktanya ya, makanya tertekan ya. Tapi tidak apa-apa, dari dulu market memang begini saja. Saya waktu Lehman Brothers jatuh, itu mengalami juga. Waktu Yunani krisis sudah mengalami juga. Waktu krisis di Eropa sudah. Perang dagang pertama 2018 sudah mengalami juga. Pandemik juga sudah. Jadi biasa saja. Oke, kita lihat lagi. Penekannya, saya tadi berpikir penekannya adalah financial. Ternyata enggak ya. Financial bukan penekannya. Jadi penekannya itu basic material yang kemarin sudah naik, sekarang ditekan. Jadi agak mix ini.
Ya, jadi kalau kita hubung-hubungkan ya bisa juga anti perang dagang ya jelasnya. Soalnya ada menghubungkan dengan Danantara ya biasa. Soalnya juga lihat foreign flow aslinya keluar di Bank Mandiri. Nah, ya kita lihat BBNI masuk. Kita lihat di sini net buy-nya tidak banyak, cuman BBNI ada masuk sedikit, makanya agak berbeda nih. Antam ada masuk. Nah, ini agak mix dia kan. Basic material itu kemarin yang sudah naik tinggi seperti MDKA apa segala macam itu mereka sekarang profit taking ya. Karena memang masalah profit taking. Tapi kalau lihat foreign flow asingnya keluar di sini. Ya, kita lihat nanti. Kalau asingnya keluar di sini, kita cek nanti dengan hajar kanan hajar kiri ya. Karena dia bukan penekan ya. Jadi tiga penekan utama nggak masuk pula sektoralnya. Artinya asingnya keluar, ada yang nahan ini ya. Tapi ini bobot-bobot besar ya, bobot besar yang bisa mengisi. Nanti kita cek lah. BBRI keluar besar 600. Saya mulai buy on weakness malah di 3.800 tadi dapat sedikit ya. Karena saya ya dapat lah 3.800. Pas di lower downchain saya pasang order dapat pula. Mudah-mudahan besok rebound jual dulu sedikit atau nanti kita lihat rencananya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi faktanya seperti inilah yang kita bicarakan. Tidak dimungkiri IHSG-nya turun 2,41. Kenapa dia turun? Karena supply lebih besar pada demand. Tidak ada alert Bapak Ibu, jadi kita akan bahas dengan bocah saja. Tapi namun begitu tetap disclaimer on ya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Ya, saya mengalami hal market naik turun sudah 19 tahun di pasar saham, udah biasa saja. Yang penting tidak nyangkut. Kebetulan cash saya lumayan hari ini, jadi saya kalau mau buy on weakness juga bisa colek-colek, nggak ada masalah. Terus tidak boleh request analisa saham apapun karena memang kalau tidak ada alertnya ya, jadi tidak akan membahas saham kita. Namun begitu Bapak Ibu silahkan analisa sendiri ya, tayor trade at your own, risiko dengan masing-masing. Jadi kuncinya trading itu adalah punya trading plan dan money management yang baik. Misalnya saya ya masuk ya 5%, 10%, maksimumnya biasanya masuknya 10 juta misalnya saya masuk misalnya 2 juta, masuknya 1 juta. Jadi 10, 20% maksimal atau 10%. Masuk sedikit-sedikit saja baru main cepat. Oke, itu ya disclaimer on Bapak Ibu ya. Oke, mari kita langsung saja analisa. Tidak ada alert juga, tidak ada apa-apa. Mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa pakai Google Lens, scan QR di sini. Bagi Bapak Ibu ya, yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik /help. Tadi di grup Telegram channel itu ada yang bertanya ini cara pakainya gimana. Nah, Bapak Ibu kalau akses robotnya, ada yang tadi minta speedometer. Ya, akses robotnya di sini ada speedometer untuk perintahnya ya. Ini ada speedo untuk daily, untuk speedometer untuk weekly. Nah, bagaimana cara pakainya? Ya, cara pakainya Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya. Ketik tutorial. Jadi tidak bosan-bosannya ya. Kalau Bapak Ibu nonton After Market Close selalu saya katakan nonton tutorialnya. Di sini ada screen saham-saham pullback pakai speedometer, lalu weekly speedometer, fear speedometer ini udah tutorialnya. Kalau nggak ditonton ya nanya seperti tadi ya. Di mana tadi yang nanya ya? Coba saya tunjukkan di sini supaya tidak hoak ya. Di mana tadi? Di mana ya? Nah, ini dia. Bagaimana cara pakainya speedometer? Analisa ya, ada analisa tonton After Market Close ini ya. Jadi seperti itu. Tadi ada yang nanya di channel. Oke, tidak ada alert. Kita akan cepat saja. Pertama kita akan lihat. Tidak ada alert ya. Jadi memang ini adalah big data analysis Bapak Ibu. Dia bicara price, bicara volume. Kalau memang tidak ada marketnya tidak bagus, maka dia tidak ada alert. Tanggal 25 tidak ada alert ya. Kemarin masih ada. Oke, kita cek dengan Speedo. Rekom dulu. Rekom ya. Jadi, kita lihat. Di rekomnya ada nggak? Bismillah. Rekomnya, oh ada. Oh, Inet bullish. Sido nih. Ya, Sido saya masih ada, tapi di akun investasi ya. Inet nih masih bullish. Cimora ini dia masih bisa Bapak Ibu yang punya Cimori. Cimori ini mungkin wake off-nya belum ya. Kita lihat kenapa dia ada VPA CMRI.
Oh, dia ada rebound rejection ya. Error nih ya, sebentar. Ini ada chart yang hilang. Ini ciri-ciri memory overload ya. Jadi VPA kita ulang, CMRI. Udah ada dia, udah ada dia. Ini dia sudah ada. Oke, dia kayaknya ada rejection ya, Bapak Ibu. Ini dia sentuh, dia rejection. Mudah-mudahan besok Cimori beresnya selesai. Tadi Sido juga kelihatannya bagus. Apalagi Rekom tadi kita lihat Bevin buy ya, Bevin buy sinyalnya. Lalu di sini bearing. Ini SSIA nih Bapak Ibu ya. Perhatikan SSIA ini ada potensi reversal kalau dari price action. PWS semuanya sell, Golden Cross, Inet ya. Kemarin sudah alat. Lalu Dead Cross banyak. Upper downtrend nggak ada. Wah, ini Adaro membentuk new low. Siklusnya selesai ya Adaro. Exit lah segera di Adaro. Oke. Lalu kita cek dengan SCR Vibum. Ada nggak saham-saham yang meledak volume? Sido ya. Sido. Speedo. VPA Sido nih menarik nih ya. Dia berarti dia nanti kalau ada waktu kita akan analisa nih Bapak Ibu ya, the best time for buying nih. Di antara ini kita bisa, dia ini kan the best time for buying, the second chance to buy. Dia polanya begini terus, dia turun dalam. Kalau dia break 56520, nanti kita buat analisanya lah supaya cepat. Kita cek dengan SCR Extreme. Nah, ini juga untuk yang suka buy on weakness, banyak yang ekstrim ya. Aces Extreme Fear. Ini cari yang sudah. Ini Cimora ya, Extreme Fear dia. Speedometernya Extreme Fear cocok nih. Ini Cimori untuk buy on weakness karena dekat dengan support. Kita lihat-lihat nanti. HMSP nih. Kalau dia nggak kelihatan supportnya jangan. Oke. Nanti kalau ada waktu kita buat tutorialnya. Kalau kita lihat SCR W Extreme. Nah, kalau weekly gimana nih? Kemarin banyak nih. Extreme. Jadi di antara yang begini lagi panik-paniknya, kita bisa manfaatin Bapak Ibu. Yang penting risknya kecil ya. Di sini Bank Mandiri sudah fear ya, BJBR fear, BBTN fear. Kalau dia ada demand zone bisa untuk buy on weakness nih. BBRI kok nggak ada ya. MBMA fear. SMRA ini banyak ya yang fear itu. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR Panic. Saham-saham yang berada di zona panik. Ya, ini ada panik semua ya Bapak Ibu. BRPT panik, GoTo panik. Ini panik semua, nggak ada yang bagus nih kayaknya. SCR Hope, saham-saham yang berada di Hope, nanti saya cek apakah dia Hope-nya kayaknya banyak yang berbalik ya. Atau nggak tahu nih, karena kompositnya melemah. Nanti kita cek lah ya. Mau lihat apa? Mau lihat ada yang bagus. BBCA lah ya. Star BBCA daily-nya. BBCA, dia menguat ya saat kompositnya. Jadi kayaknya banyak yang menguat nih. Finance-nya juga menguat relatif terhadap pelemahan komposit 2%. Apalagi kita lihat. Buka isunya digoreng ya. Lihat kita Star buka. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu. Untuk rotasi saham yang di luar komposit 100 sudah bisa. Lagi rame nih. Buka sudah naik ya. Karena ada dia, katanya dia pengendalinya lagi akumulasi buka. Jadi tinggal cek weekly-nya. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu cek weekly-nya juga. Setelah itu kita cek dengan SCR Buyback. Ini pasti nggak ada. Karena nggak ada yang pullback. Nggak ada ya. SCR Top FF. Nah, ini kita screening dulu lah marketnya seperti apa. BBRI. Ini tadi besar ya. Jadi net sell saya sudah. Sekarang kita lihat SCR Top kaki. Atau mungkin malah lokal banyak akumulasi. Hajar kanan, Telkom hajar kanan kecil aja tapi ya Bapak Ibu. Bank BBRI langsung dibuang nih hajar kiri, panik asing yang buang barang nih sepertinya. Bank BRI, Bank Mandiri, BBCA berarti memang mereka memang keluar. Ini persis terjadi sebelum pandemik. Bulan
Desember Januari 2020. Persis seperti ini. BBRI, Bank Mandiri, BBCA terus ditekan. Ya, jadi bagi yang sudah trading sejak tahun 2018, 2 tahun kemudian kena pandemik, mungkin kejadiannya serupa. Persis, makanya saya sudah kena stop loss duluan. Oke, lalu itu ya, kita sekarang bahas composite. Kita lihat Speedo Composite. Speedo Composite. Jadi untuk penutupan tanggal 25, Bapak Ibu bisa lihat bahwa speedometer untuk composite masih berada di fear. Saya tidak menakut-nakuti bahwa dia belum ekstrim, masih bisa turun lagi. Masih bisa turun lagi. Karena dia masih di fear ya. Kalau sudah extreme fear, baru kita hajar buy on weakness. Masih bisa turun lagi. Jadi yang masih punya cash, tahan dulu untuk buy on weakness. Kalau yang mau exit dulu nggak apa-apa. Yang sudah kena exit, kalau IHSG turun, bisa buyback ya. Jadi kabar bagusnya yang kena stop loss hari ini, bisa tunggu kalau IHSG-nya ke extreme fear. Kita lihat weekly-nya. Speedo Composite. Kalau weekly-nya, dia ini validnya nanti hari Jumat ya Bapak Ibu. Sekarang belum valid. Dia juga weekly-nya tanggal 25 dia berada di zona fear ya. Jadi belum juga nih Bapak Ibu. Tunggu aja nanti kalau daily-nya sudah extreme fear. Oke, masih bisa turun lagi ya. Kalau dari speedometer. Karena apa artinya ini? Ya, apa artinya tanggal ini? Bahwa saat ini untuk menjawab Pak Roy kenapa IHSG turun, dari end of day menyatakan bahwa IHSG berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar pada demand. Sudah. Pak, ini gara-gara Danantara? Nggak tahu. Pak, ini gara-gara Donald Trump? Mungkin. Tapi faktanya dari speedometer kita melihat supply-nya lebih besar pada demand. Udah selesai. Terjawablah kenapa IHSG turun. Lalu kita cek dengan Star C0. Mudah-mudahan ada ya. Star C0. Jadi berikut ini adalah rotasi saham atau sektor relatif terhadap komposit ya Bapak Ibu. Tanggalnya tanggal 25. Di sini kita bisa lihat bahwa infra relatif mau menguat ya, energi jatuh mulai menguat, IDX menguat relatif terhadap komposit melemah 2%. Jadi umumnya banyak sektoral yang secara relatif menguat di saat kompositnya melemah ya, saat kompositnya. Jadi kalau kita melihat ada saham yang melemah di saat kompositnya melemah berarti underperform ini. Jadi ya rotasinya justru bergerak bagus ini karena kompositnya melemah. Oke, kita lihat dengan weekly, ada nggak Star? Oh nggak ada ya, kayaknya weekly belum ada untuk rotasi. Oke, kita lihat dengan VPA monthly. Tenang karena kita masih menunggu konfirmasi. Lihat struktur besarnya. Oke. Seperti saya sampaikan, apakah tahun ini akan terjadi siklus 10 tahun atau 5 tahun? Kita cek dulu VPM Composite. Jadi saya sudah kena stop loss bulan Januari, awal bulan Februari ya di sini karena memang kalau kita lihat siklusnya ya. Kalau dia siklus 5 tahun berarti kalau dia kena lower, ini namanya lower downtrend, ini nama upper downtrend. Kalau dia kena lower downtrend dan dia jebol sedikit mantul lagi akhir bulan, maka kita siklusnya 10 tahunan. Apa yang terjadi di tahun 2015 mungkin akan terjadi di tahun 2005 karena 10 tahun dia ya siklusnya. Tapi kalau ternyata dia jebol nanti hari Jumat, ini kita saham kalau bisa saham 0%, cash 100%. Kalau bisa. Ya kalau bisa. Kalau enggak ya 10% lah saham, 90% cash. Ini saya ingat, kita tinggal menunggu monthly-nya aja. Kalau monthly-nya close, berarti kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sama dia 4 bulan, baru kita lihat rejection nanti 2 bulan setelahnya. Kalau dia close di bawah lower downtrend ini ya, yang manalah ini karena kan dia nggak rata ya. Dia close 6.500 misalnya. Maka kita exit dari market, kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, baru kita lihat ada nggak banyak alert pas bulan gini. Ini bulan berapa? Februari. Maret, April, Mei ya. Mei,
Nah, di situ kita akan lihatnya apakah kita akan masuk, kita tunggu. Jadi kalau dia turun, berarti siklusnya siklus 10 tahun. Ini sudah saya jelasin berkali-kali ya. Di workshop juga saya jelasin, yang ikut workshop harusnya sudah paham. Oke, itu ya Bapak Ibu. Volumenya gimana? Kita tunggu volumenya ini sampai akhir bulan. Minggu hari Jumat. Kalau hari Jumat ini volumenya close di atas, hari Jumat ya kebetulan, maka valid lah dia. Tapi kalau dia masih kecil-kecil saja, ya nggak apa. Ya, pertama kita lihat dia harus close di atas rata-rata atau dia up volume. Kalau up volume sudah valid ya. Price discount everything, volume validate nanti bicara ini. Sekarang hari ini masih less than average untuk rata-rata monthly-nya. Ya gampang Bapak Ibu, kalau kita sudah mazhabnya adalah volume price analysis, gampang karena siklus saham itu ya berulang lah. Lalu kita cek dengan VPA weekly composite. Untuk weekly, dia belum valid kalau belum hari Jumat ya Bapak Ibu. Lihat volumenya dia low karena memang masih hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih ada penutupannya. Batasan weekly adalah 6.500. Kalau dia close dengan body besar di bawah, sudah itu fakta bahwa memang berjalan siklusnya. Ini saya ulang-ulang, jadi banyak juga yang masih bertanya ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Gimana lower low? Ini low terhadap high, ini. Kalau udah close berarti ini lower low, sudah siklusnya kan jelas downtrend. Di batasnya itu 6.500, di sini masih bisa turun, masih bisa buy on weakness sedikit. Close, exit ya. Exit karena monthly-nya kemungkinan close di bawah lower downtrend. Tinggal cek volumenya. Kurang jelas apa itu? Udah jelas sekali ya. VPA composite. Jangan hubung-hubungkan dengan berita lah, dengan Danantara dengan apa, price discount everything pokoknya. Nanti kalau udah ekstrim baru kita masuk VPA composite. Nah, jadi kalau kita lihat daily kan jelas sekali nih ya. Ini high, ini low terhadap high, ini lower low. Low terhadap high, ini lower low. Ini low terhadap high, ini lower low. Ini naik hanya untuk menutup gap. Ini saya waktu itu kabar bursa untuk turun. Nah, ini posisi kita buy on weakness. Jadi besok kalau turun saya malah buy on weakness nih. Orang udah panik-paniknya. Tapi syaratnya closingnya tidak boleh close di bawah ini. Apalagi bodinya besar. Ini agak kritikal ya. Jadi mungkin akan ada perlawanan lah besok mudah-mudahan. Kalau mungkin dia cucuk. Jadi yang pasang stop loss di sini kena dulu. Saya ulangi ya. Jadi besok akan panik nih. Jadi dia akan turun. Jadi yang di sini nih udah panik nih. Pre-closing ditarik lagi ke atas. Karena ini ada demand. Ini ada 6.500 adalah kritikal. Untuk hari ini bagaimana? Valid. Price discount everything. Apapun beritanya, price discount everything, faktanya market bearish, supply lebih besar pada demand, bearish yang menang daripada bullish ya. Volume lihat valid, dia rata-rata. Jadi ini valid dengan volume valid. Valid memang faktanya turun. Tapi ada demand kita di bawah ya. Jadi dengan adanya begini berarti besok kalau close di 65.500 kita langsung exit. Ya, untuk yang daily, yang udah kena stop loss, no worry ya Bapak Ibu. Atau kalau nggak mau keluar semua karena nyangkutnya dalam, keluarlah sedikit. Yang penting punya cash untuk buyback lagi ya. Gitulah. Bapak Ibu kalau nanti ada rezeki, Bapak Ibu kalau ada waktu nontonlah tutorial trading plan, risk management yang ada di ketik aja tutorial. Kalau ada rezeki nanti belajar bersama-sama kita di kelas. Workshop Trading as Business ini untuk menjelaskan ini murah meriah itu workshopnya. Lalu kita cek dengan VBP monthly deh, monthly composite. Kritis ya. Jadi ini ada garis kritis ini. Jadi yang titiknya itu ini sekarang. Ya ini tarik sana. Ya itu kritis sekali. Kalau dia jebol, biasanya ya, biasanya dia akan mantul dulu. Tapi nggak tahu di berapa bulan dia mantul, dia membentuk apa? Ini membentuk head, ini shoulder. Kalau dia mau turun ya.
Tapi bisa aja dia turun ke bawah. Nanti dia turun baru memberikan second chance to sell. Karena kan kalau siklus dari monthly-nya, kalau ini pandemic adalah siklus marking up, ini adalah distribusi, di sini ya, ini distribusi, ini marking down ya, itu siklusnya. Itu monthly-nya ya, jadi ada titik kritis. Kita lihat VBP composite. Ya. Di sini nanti ada demand ya, di sini Bapak Ibu. Sekarang sedang dijebol aja, sedang ditekan. Sekarang berada di supply and demand. Ya, besok saya tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita buat plan. Kalau dia close di bawah 6.000, selesai sudah weekly-nya. Enggak, sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat close di bawah sini udah selesai weekly-nya. Ini daily. Kalau daily sudah valid. Kalau weekly nanti selesai di sana. Mudah-mudahan dia double bottom, naik. Nah, kita ada kesempatan jual di sini. Yang penting dia close dulu high ini lah. Supaya untuk higher high di daily-nya. Kalau weekly-nya baru dia close 7.300. Biasa begitu Bapak Ibu ya. Yang penting kita tidak nyangkut aja. Pak, kalau sudah nyangkut gimana? Ya gimana lagi ya, harus sabar. Ada itu tutorialnya tentang sabar. Kita lihat dengan apa lagi? Monthly, weekly belum. VBP weekly composite. Saya kemarin tidak ada aftermarket close karena saya duga memang akan jatuh hari ini. Jadi saya fokus untuk atur money management. Kritis juga. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, kalau dia close di sini kita nggak kelihatan di bawahnya ya, tapi kalau dia rebound nanti yang penting dia close dulu di sini nih. Supply-nya ini ada supply. Kalau dia mau naik lagi ke atas, supply ini harus close di atasnya, harus dilawan. Kalau nggak dia akan lanjut terus ke bawah. Ngeri-ngeri sedap ya. Yang penting tidak nyangkut. Kalaupun nyangkut Bapak Ibu, masih ada cash untuk averaging di bawah ya. VBP composite. Kita lihat VBP-nya seperti apa. Iya. Sudah ya. VBP composite udah dibahas tadi. Udah, sekarang kita lihat dengan wave composite. Wave-nya ya masih belum ya Bapak Ibu ya. Dia masih belum perjalanan. Hari ini orang-orang hajar kiri di composite. 1,9 triliun hajar kiri. Panik ya, memang panik. Mudah-mudahan besok rebound nih. Teknikal rebound mudah-mudahan. Kalau yang sudah buy on pagi ini besok ada rebound ya jual lah. Jangan berdoa dia bullish. Nggak mungkin lah. Untuk kondisi sekarang ini harus ada fase akumulasi dulu. Terus kita cek dengan foreign flow. PIF composite. Cuman sampai sini saja. Ya. Jadi acuannya gampang Bapak Ibu, bahwa saat ini asingnya hari ini keluar 1,6 triliun ISG dalam sekali. Lalu dalam 5 hari ada 4,6 triliun asingnya net sell. Dalam 20 hari ada 12,14 triliun net sell. Dan 60 hari 25,24 triliun asingnya net sell. Dalam 1 hari 49 triliun asingnya net sell. Jadi sejak September itu asingnya sudah net sell terus. Faktanya seperti itu, ada sinyal uptrust di sana. Ini besar. Kita punya critical point 6.500 ya, level psikologis. Jadi kalau dia close di bawahnya, dia berarti patternnya terbentuk new lower low. Dah, kalau udah itu sudah tamat cerita kita ya Bapak Ibu ya. Tamat. Cash is the king ya, cash is the king. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Jadi kesimpulannya, speedometernya belum ekstrim. Supply-nya masih lebih besar dari demand, masih bisa turun lagi. Itu kesimpulannya. Lalu kedua, ya Fir ya faktanya. Kedua, kita masih menunggu jangan sampai jebol monthly Doncian.
Juga jangan sampai jebol dan close di bawah 6.500. Kalau itu jebol, cash is king, kita tunggu 1 bulan atau tunggu nanti alert untuk buy bond on back. Ya, jadi rapatkan stop loss malam ini Bapak Ibu. Kalau masih ada cash, manfaatin, mudah-mudahan besok kita dapat risk kecil, nunggu di demand zone. Seperti BTPS ya, VPA, BTPS. Saya stop lossnya udah berlapis ini Bapak Ibu. Tadi dapat pula buy on weakness. Ini kerjaan saya ini buy on weakness terus nih sampai bawah aja. Close di bawah 950 ini saya exit. Masih beli ya, saya masih beli. Terus apalagi yang saya beli? Jadi gitulah. Jadi memang berdoa turun gitu. Tapi stop lossnya sudah kena. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Pokoknya price discount everything, volume validate, lagi situasi seperti ini, jangan banyak baca berita, jangan banyak berkomentar, jangan terpengaruh oleh pom-pom orang lain, fear orang lain. Price discount everything, volume validate. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.